Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Hari ini kita ketemu di semester baru, di semester ganjil 2001-2022. Nah, setiap awal semester biasanya itu akan menyampaikan beberapa hal terkait mengenai perkuliahan kita yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini ke depan. Nah, istilahnya itu kita akan buat kontrak, jadi kesepakatan. Jadi Bapak akan menyampaikan mengenai pokok bahasan yang akan kita pelajari di semester ini di mata kuliah tahun 1 ini. Kemudian untuk aturan-aturan perkuliahan kita, ini kondisi masih dalam masa pandemi, jadi masih belum berakhir kebetulan pandemi COVID ini. Nah, untuk semester ini kita mungkin masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka langsung. Jadi kalaupun memang nantinya dilaksanakan pertemuan tatap muka, ini ada PTM terbatas. Jadi pertemuan tatap muka terbatas, perkuliahan tatap muka terbatas. Di semester ini kita akan melaksanakan dengan cara hybrid atau gabungan antara online dengan offline ya. Mungkin di beberapa mata kuliah yang praktek dilaksanakan PTM terbatas, tapi untuk mata kuliah yang sifatnya teori itu mungkin masih akan dilaksanakan secara online. Oke, nah untuk peraturan perkuliahan itu kebetulan kalau di kita ini, kalian ini adalah mahasiswa baru yang bergabung di ISB Maluhur, Institut Sains dan Bisnis Maluhur di tahun ini. Nah, yang jelas antara perkuliahan dengan jenjang pendidikan sebelumnya mungkin agak berbeda sedikit. Dalam satu semester ini nanti kita akan melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan. Kemudian jadi nanti di akhir semester itu ada evaluasi. Jadi 16 kali pertemuan itu di pertemuan ke-8 itu ada yang namanya UTS, kemudian di pertemuan ke-16 itu ada yang namanya UAS. UTS itu adalah ujian tengah semester, jadi evaluasi di pertengahan semester, kemudian di akhir semester itu akan ada evaluasi kembali, yaitu ada ujian akhir semester. Nah, ketika selesai semester tersebut, maka nanti akan keluarlah nilai masing-masing mata kuliah. Kalau di perkuliahan ini nilai mata kuliah itu akan dalam bentuk A, B, C, D, E. Nah, jadi nanti ketika dievaluasi akan ada hasilnya, apakah akan lulus di mata kuliah tersebut atau tidak lulus. Untuk kategori lulus itu ada nilainya dalam bentuk huruf, yaitu A, B, dan C. Kemudian kalau nilai mata kuliahnya D dan E itu kategorinya tidak lulus. Nah, untuk komponen penilaian itu ada 4 komponen, masing-masing dengan komposisi absennya itu 10%, kemudian ada tugas 20%, kemudian UTS tadi 30%, kemudian UASnya itu 40%. Dan mungkin juga nanti di antara
pelaksanaan perkuliahan kita itu akan ada kuis-kuis, itu opsional saja untuk sebagai apa review biasanya, dan juga sebagai untuk tambahan nilai di tugas. Nah, jadi komposisinya seperti ini nanti untuk menentukan nilai akhir untuk mata kuliah itu, apakah kategori lulus tadi, kemudian apakah tidak lulus. Gitu ya. Kemudian perkuliahan kita masih dilaksanakan secara online. Biasanya kita menggunakan Google Classroom, kemudian juga kita menggunakan grup WA Group. Jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menggunakan media-media tadi. Oke, nah ini ada beberapa kata-kata bijak yang Bapak kutip. Jadi sebagai motivasi ketika kita belajar, ada kata-kata ini, rasa ingin tahu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa ya harus aktif, kemudian harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Oke, kemudian ada tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, makanya nanti kita akan mengenal mata kuliahnya seperti apa di tahun pertama ini, kemudian juga secara singkat Bapak mungkin karena baru pertama ketemu Bapak ini nama Bapak itu adalah Beni Wijaya. Kemudian perjalanan 1 mil dimulai dari 1 langkah. Jadi ketika kita akan memulai suatu perjalanan yang panjang, ya mau tidak mau kita harus mulai dari 1 langkah. Nah, seperti juga proses kita belajar tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, yang penting kita mulai. Baik, seperti yang sudah disinggung tadi di awal, di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai kontrak tadi perkuliahan yang biasanya itu dituangkan dalam yang namanya rencana pembelajaran semester. Jadi kebetulan untuk pertemuan kali ini kita ketemunya di mata kuliah kalkulus 1. Kalkulus 1 ini bobot SKS-nya itu 3 SKS. Nah, kalkulus 1 ini adalah merupakan bagian daripada cabang ilmu matematika. Mungkin di jenjang sebelumnya sudah dapat matematika, tapi ketika di perguruan tinggi itu lebih diperinci lagi, diperdalam lagi. Kalkulus ini banyak digunakan, jadi nantinya kalau terkait dengan informatika itu ya kita bicara machine learning, artificial intelligence. Nah, itu prinsip-prinsip di kalkulus ini bagian itu digunakan di konsep machine learning itu di informatika. Kemudian kalau biasanya kita sebelumnya mungkin kalian mengenal rumus-rumus sederhana untuk menghitung bangunan, bangunan yang sederhana, misalkan untuk kubus, segitiga. Nah, ketika kita ketemu dengan bentuk-bentuk yang tidak biasa, yang bentuknya mungkin seperti botol minum, air mineral, kemudian bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang mungkin kalau dilihat bangunan-bangunan ikon di sebuah kota, nah itu kita tidak bisa menggunakan rumus-rumus yang sederhana seperti yang kita gunakan ketika belajar matematika sebelumnya. Nah, dengan kalkulus itu kita bisa menghitung volume, kemudian luas suatu bangunan yang bentuknya itu tidak biasa tadi.
Oke, nah di kalkulus ini tujuannya adalah untuk mampu menganalisa dan memahami dasar matematika pada topik turunan dan integral. Jadi kalkulus ini adalah mengkaji tentang perubahan, ya. Nah, nanti jadi ini deskripsi singkat mata kuliahnya adalah membekali mahasiswa dengan ilmu matematika meliputi sistem bilangan real, persamaan, fungsi, limit fungsi, turunan, dan integral. Nah, kemudian di sini ada pustaka yang digunakan, itu kalian bisa cari nanti, ada Parsel, kemudian ada karangan Stewart J, nanti bisa di download, ada juga e-booknya, kemudian bisa ataupun dalam bentuk cetak, biasanya di perpustakaan itu akan tersedia. Oke, kemudian untuk medianya kita menggunakan komputer, kemudian Google Classroom, biasanya video pembelajaran YouTube, karena kita masih online, ya. Oke, kemudian ini beberapa pokok bahasan nanti yang akan kita bahas di mata kuliah kalkulus. Ada sistem bilangan real, persamaan, sistem koordinat kartesius, pertambahan dan jarak, kemudian fungsi, kemudian ada fungsi real, kemudian ada komposisi fungsi, limit fungsi, kemudian definisi turunan, kemudian sampai integral, ya, atau anti turunan, integral tak tentu. Itu beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari, ya, di kuliah kalkulus ini dalam satu semester ini ke depan. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kalkulus itu adalah merupakan cabang dari matematika. Jadi kalau di perkuliahan ada yang namanya kalkulus, nanti ada beberapa mata kuliah matematika juga. Di informatika ini, informatika. Nah, bagi sebagian orang ini mungkin belajar matematika itu dianggap sulit, ya. Nah, ini Bapak ada beberapa tips. Jadi ini sebagai motivasi saja, mengutip dari dosen TB, kalau tidak salah, Pak Indra Gunawan. Nah, itu dia memberikan tips kita belajar, ya, bagaimana proses belajar. Jadi semua mata kuliah itu bisa dikatakan sulit, bisa juga dikatakan mudah, tergantung bagaimana kita memandangnya. Kemudian ada kemauan di situ untuk belajar. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa kita lalui dengan sukses. Nah, kalau matematika sendiri tadi sangat terkait sekali dengan komputer. Di beberapa referensi itu bahkan menyebutkan bahwa komputer itu, antara matematika dengan komputer itu bagaikan induk dan anaknya. Jadi matematika itu induknya, kemudian melahirkan komputer, ya. Nah, jadi proses belajar itu proses menumbuh kembangkan pengetahuan dan atau keterampilan dengan melalui pengalaman, pengamatan, mencoba melakukan praktek, latihan, mengingat, diajar oleh individu lain, membaca, merenung, dan lain-lain. Nah, belajar ini kalau kesulitan secara individu bisa dilakukan secara kelompok. Nah, kemudian untuk apa kita belajar? Jadi apapun yang kita pelajari, termasuk mata kuliah ini, itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup, kemudian untuk meningkatkan kualitas diri dan keturunannya kelak, kemudian untuk membuat hidup lebih bermakna. Jadi kita perlu belajar, dalam segala hal, termasuk dalam mata kuliah. Kalau dikatakan matematika itu sulit, ya, tapi ketika kita mau belajar, semuanya pasti bisa kita lewati. Oke, kenali gaya belajar. Jadi kalau untuk terkait kalkulus ini memang karena tadi matematika akan berhubungan dengan angka-angka, ya. Nah, jadi bagaimana kecenderungan dalam belajar?
Kemudian apa yang Anda biasa lakukan bila Anda dihadapkan pada sesuatu yang baru, mungkin ya termasuk ini mata kuliah yang baru mungkin. Nah, itu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Jadi kalian kenali cara gaya belajar kalian seperti apa, cenderungannya, ya. Kemudian nanti kalian bisa menyesuaikan, ya. Oke. Nah, matematika lahir dan berkembang karena adanya keinginan manusia untuk mensistematisasikan pengalaman hidupnya, menatanya dan membuatnya mudah dimengerti, supaya dapat meramalkan dan bila mungkin mengendalikan peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi matematika ini secara sadar tidak sadar itu kita menggunakan matematika itu untuk eh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam belajar matematika membuat kesalahan itu diperbolehkan. Jadi kalau menurut ini tadi dia perlu pensil, kertas dan juga plus tempat sampah. Kemudian dalam belajar matematika setiap orang mesti pernah membuat kesalahan, tidak perlu khawatir. Seringkali kita justru lebih mengerti melalui kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi karena ini bentuknya mungkin ada rumus-rumus nanti yang harus dikerjakan, ya tidak apa-apa, dicoba. Yang penting dicoba. Kalaupun salah, minimal sudah tahu kesalahannya di mana, itu diperbaiki. Dengan banyak-banyak berlatih, karena ini sifatnya memang perlu banyak latihan, ya. Jadi dengan latihan nanti itu akan terbiasa. Oke, kemudian, nah ini sukses belajar kalkulus sebelum kuliah, baca materi yang dibahas. Setelah kuliah, biasakan membuat ringkasan apa yang telah Anda mengerti dan apa yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian coba kerjakan soal-soal walaupun bukan PR dari dosen. Bila Anda tidak memahami sesuatu, cobalah rumuskan pertanyaan yang spesifik, lalu cari bantuan. Kemudian bila Anda merasa telah menguasai suatu konsep, cobalah uji penguasaan Anda dengan menjelaskan konsep tersebut kepada teman Anda. Kemudian di sini ada motivasi lagi. Daily study is a big part of your exam preparation. But remember, you learn math not only to pass the exam. Nah, jadi tipsnya itu adalah yang dipelajari setiap pertemuan itu adalah merupakan bagian besar daripada persiapan untuk menghadapi ujian. Nah, tadi disebutkan bahwa nanti di pertengahan semester ada ujian tengah semester, kemudian di akhir semester adalah ada ujian akhir semester. Nah, itu. Jadi, untuk bisa melewati itu dengan baik, maka ketika pertemuan sehari-hari sebelum ujian itu adalah persiapan untuk ujian. Jadi, ada istilah biasanya itu sistem kebut semalam. Jadi ketika besok mau ujian, malam ini baru belajar, itu mungkin sebagian orang itu bisa, tapi secara umum biasanya itu agak sulit, ya. Jadi jadikanlah pelajaran pertemuan sehari-harinya itu adalah sebagai persiapan untuk menghadapi ujian. Dengan begitu, mudah-mudahan ujiannya bisa dilewati dengan sukses. Oke, kemudian tips sukses belajar di perguruan tinggi. Karena ini kalian sudah di perguruan tinggi. Nah, ini bukan sekedar mencatat atau pasif membaca, menghafal, atau mendapat jawaban saja menjelang ujian. Ya. Ini menjelang ujian ini maksudnya ketika mau ujian baru belajar, ya. Mengandalkan catatan kuliah saja. Nah, jadi sumber-sumber belajar itu apalagi saat ini sudah eranya internet itu banyak sekali. Ya. Jadi jangan mengandalkan catatan kuliah saja. Nah, kalau tadi hanya mencatat,
tapi harus mengikuti penjelasan juga, kemudian mengerjakan soal-soal yang ada. Jadi harus aktif, kemudian jangan hanya menghafal, tapi mengerti. Jangan hanya dapat jawabannya saja, tapi harus memahami bagaimana prosesnya. Jadi kalau dia berupa pemecahan soal, itu harus memahami langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian belajar secara teratur tadi, jangan hanya sistem kebut semalam. Kemudian membaca buku lain yang relevan. Tadi sudah disampaikan mengenai pustaka yang digunakan, nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari sumber-sumber yang lain. Kalian bisa cari nanti terkait dengan kalkulus, matematika, pentingnya belajar kalkulus di teknik informatika. Nah, itu supaya memberikan motivasi nantinya. Jadi di awal sudah ada juga tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kalian juga nanti cari-cari tahu mengenai mata kuliah kalkulus ini seperti apa supaya belajarnya bisa lebih enak. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan masuk sedikit mengenai materi kita di pertemuan pertama ini. Nah, materi yang pertama itu adalah mengenai sistem bilangan real. Sistem bilangan yaitu khususnya sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real. Jadi, kalkulus itu didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Jadi nanti di bilangan real ini, sistem bilangan real itu adalah himpunan bilangan real dan operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Secara umum lambang sistem bilangan real itu dinyatakan dalam menggunakan lambang R seperti ini. Nah, nanti bagaimana operasi-operasinya, pengurangan itu dapat digantikan dengan operasi penjumlahan, kemudian pembagian itu dengan perkalian, seperti ini. Kalau ada bilangan real A dan B, maka operasi pengurangan A dan B dapat ditulis dalam bentuk A plus minus B, sedangkan operasi pembagian A dibagi B dapat ditulis dalam bentuk A dikali B pangkat minus 1. Nah, jadi bilangan real tadi merupakan dasar daripada kalkulus itu sendiri. Oke. Nah, sebenarnya kalau sistem bilangan secara lebih besarnya lagi itu sistem bilangan terdiri dari dua, ada sistem bilangan real, ada sistem bilangan kompleks, yaitu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Tapi yang kita bahas di kalkulus itu adalah terkait dengan bilangan real. Nanti bilangan real itu ada bilangan rasional, irasional, kemudian bulat, pecahan, desimal, bilangan desimal berulang, desimal terbatas. Nanti ada bilangan bulat ke bilangan negatif, kemudian ada bilangan caca. Nah, bilangan caca ini adalah bilangan nol dan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu bilangan yang paling sederhana, yang paling kecil. Nah, ini himpunan bilang asli itu dimulai dari 1. Himpunan bilang terkecil yang biasanya kita gunakan sehari-hari untuk menghitung untuk transaksi finansial atau menghitung benda. Misalkan dalam satu ruangan ini ada berapa jumlah mahasiswa, kemudian ada berapa jumlah kursinya, misalkan mejanya, itu kita menggunakan bilangan asli. Nah, itu. Nah, kemudian bilangan asli itu ditambah 0, kita mengenal yang namanya himpunan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah digunakan untuk mencacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Asli tadi ditambah 0 jadi bilangan cacah, kemudian ditambah bilangan negatifnya itu menjadi bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini yang bentuknya bulat. Kita gunakan untuk pengukuran, mengukur panjang. Kita gunakan bilangan-bilangan seperti ini. Bilangan bulat yang misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi untuk kebutuhan pengukuran ini ternyata bilangan bulat ini tidak cukup memadai. Jadi karena
ketika kita mengukur misalkan untuk volume, mengukur tinggi, ya, mengukur tinggi dan lain sebagainya, atau besaran-besaran, misalkan besaran listrik, itu nilainya tidak selalu bulat. Nilainya tidak selalu bulat, makanya kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini bentuknya adalah atau berbentuk P per Q, ya, di mana P dan Q-nya itu adalah anggota bilangan bulat dan Q-nya tidak boleh 0. Jadi kalau pecahan itu selalu hindari pembagian dengan 0. Ya. Jadi pembilang penyebutnya itu tidak boleh 0. Itu bilangan rasional itu merupakan pembagian antara dua bilangan. Ya. Jadi bentuk-bentuk bisa kita katakan itu adalah bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan misalkan 4 per 2. Nah, ini walaupun kalau dibagi ini jadinya bulat, ya, tapi sama dengan 2. 2 ini merupakan pembagian dua buah bilangan. Itu dinamakan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini, bilangan bulat juga termasuk bagian daripada bilangan rasional sebenarnya. Nah, tapi kalau secara khusus rasional ini adalah rasio antara dua buah bilangan atau pecahan, ya. Bagian dua buah bilangan. Kan bentuk seperti ini ya 15 misalkan, ya, per 1. Nah, ini sama dengan 15. Ya, tapi termasuk bilangan rasional. Bisa dituliskan dalam bentuk pembagian dua buah bilangan. Atau yang pakai koma-koma. Misalkan 15 itu dibagi 2. Nah, itu 7,5. Ini bilangan-bilangan yang termasuk bilangan rasional, merupakan pembagian dua buah bilangan. Digunakan untuk mengukur tadi. Kebutuhan untuk pengukuran, mengukur panjang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain ada yang bilangan bentuknya seperti ini, rasional, ternyata untuk mengukur panjang itu tidak hanya bilangan-bilangan seperti ini yang merupakan bilangan rasional. Faktanya ditemukan itu ketika ahli matematika itu melakukan pengukuran, masih ingat, untuk menghitung panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ketika panjang sisi miring dan sisi mendatar dan sisi tegaknya ini adalah 1, maka ketika kita cari panjang sisi miring ini adalah akar 2. Terus 1 kuadrat, akar 1 kuadrat ditambah akar, jadi panjangnya itu rumus Pythagoras 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu adalah 2. Nah, 2 ini juga digunakan untuk mengukur panjang seperti ini. Panjang, tapi 2 ini bukan merupakan bilangan rasional. Jadi dia bentuknya bukan merupakan pembagian dua buah bilangan, tapi dia juga digunakan untuk mengukur panjang. Nah, kalau tadi untuk pengukuran yang lebih presisi, kita tidak cukup hanya bilangan bulat, kita butuh bilangan rasional. Misalkan tinggi biasanya tidak pas 2,2 meter misalkan, ya, 3 meter. Mungkin ada yang 2,3. Nah, mengukur tegangan listrik juga biasa seperti itu. Yang 1,2.
0,2 volt. Jadi tidak selalu bilangannya itu bentuknya bulat. Makanya ada bilangan rasional. Nah, tapi ternyata tidak hanya bilangan rasional yang digunakan untuk memperpanjang, ada juga bilangan-bilangan yang irasional atau tak rasional yang seperti ini. Ini kalau di matematika kita mengenal ada bilangan E, bilangan natural, kemudian ada Pi. Ini ketetapan-ketetapan ini bentuknya bukan merupakan pembagian dua buah bilangan, jadi dia tak rasional. Di matematika kita banyak ketemu juga dengan nilai-nilai yang berupa ketetapan seperti ini. Itu merupakan bilangan tak rasional. Jadi semua bilangan-bilangan inilah, jadi bilangan rasional, masuk di situ bilangan bulat tadi, bilangan asli, bilangan cacat. Nah, kalau kita lihat di bagian ini tadi, inilah yang dinamakan bilangan real. Oke. Bilangan real itu adalah bilangan rasional, bilangan irasional atau tak rasional, bersama-sama dengan negatifnya dan nol yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, itulah bilangan real yang merupakan dasar daripada kalkulus. Oke, di sini kita lihat contoh. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan apakah bilangan-bilangan ini merupakan bilangan rasional, tidak. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya. 3 itu bisa merupakan pembagian dari 3 dibagi 1, bisa juga 6 dibagi 2, dan seterusnya. 15 bagi 3 itu, 15 dibagi 5 itu juga hasilnya 3. Jadi walaupun bentuknya bulat, tapi dia juga sebenarnya merupakan bilangan rasional. Kemudian 4,7 pecahan ini merupakan 47 per 10. Kemudian ada bilangan 2,58 dan seterusnya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Bagian dua buah bilangan ini. Jadi semua bilangan-bilangan ini termasuk bilangan-bilangan rasional. Oke. Nah, kemudian bilangan real itu merupakan penanda dari sebuah garis yang dinamakan garis bilangan real. Nah, jadi sepanjang garis yang mendatar ini, untuk menggambarkannya kita gambarkan garis horizontal atau mendatar. Tentukan ada titik nolnya biasanya ini. Oke. Selanjutnya kita tentukan titik-titik tempat kedudukan bilangan real positif bulat di sebelah kanan biasanya. Dari titik 0 kemudian jaraknya itu biasanya per 1 seperti ini, satuan ya. 1 dan 2 atau 0 dan 1 dan seterusnya. Nah, masing-masing jarak antara dari 1 ke 2 kemudian dari 0 ke 1, 0 ke minus dari 0 ke minus 1 dan minus 2 dan seterusnya itu adalah sama. Jadi sebenarnya bilangan real itu menempati punya posisinya masing-masing di sepanjang garis ini. Nah, garis mendatar ini itu yang dinamakan garis bilangan. Jadi kalau antara 1 dengan 0 dengan 1,5 ini banyak sekali bilangan real di sini. 0,00 sekian sampailah 1, kemudian 1, sekian sampailah 1,5. Jadi bilangan real itu menempati semua masing-masing punya posisi masing-masing pada garis bilangan ini. Sepanjang garis bilangan ini terdiri dari bilangan real seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada hukum-hukum bilangan real. Jadi ketika kita mengoperasikan bilangan-bilangan, penjumlahan, perkalian, ini ada hukum-hukum yang berlaku. Ketetapan-ketetapan yang sudah pasti berlaku
untuk operasi bilangan-bilangan real tadi. Jika A dan B itu adalah bilangan real, maka akan berlaku yang pertama sifat penjumlahan. Nah, perkalian. Kemudian ada hukum komutatif. Penjumlahan, hukum komutatif, perkalian. Nah, jadi kalau ada bilangan real, kita jumlahkan, kita kalikan, itu hasilnya sama saja. 2 tambah 3. Kita balik. Nah, inilah hukum komutatif. Sama nggak dengan 3 tambah 2? Sama. 4 dikali 5. Itu sama saja dengan 5 dikali 4. Nah, jadi jangan bingung ketika operasi penjumlahan dan perkalian, angkanya dibolak-balik itu hasilnya sama saja karena berlaku hukum komutatif. Nah, kemudian ada hukum asosiatif untuk penjumlahan, perkalian sama. Misalkan ada bilangan kita mau jumlahkan yang 2 tambah 3 tambah 4. Yang mana yang mau kita jumlahkan terlebih dahulu? Apakah 2 tambah 3? Kemudian hasilnya baru ditambah 4. Atau 2, 3 dan 4-nya terlebih dahulu kita jumlahkan. Hasilnya sama saja. Ini sama-sama 9. Ini juga sama 9. 5 tambah 4, 9. 2 tambah 7 juga 9. Nah, berlaku hukum seperti ini. Asosiatif, kemudian perkalian juga sama. Mau dikalikan yang mana? Itu terlebih dahulu. Misalkan ada 2 kali 3 dikali 4. Yang mana yang mau dikalikan terlebih dahulu? Itu sama saja. 2 kali 3 dulu boleh, baru dikalikan dengan 4, atau 3 kali 4 baru dikalikan dengan 2. Hasilnya sama saja. Berlaku hukum asosiatif. Jangan lupa hukum-hukum. Kemudian ada hukum distributif. A dikali B plus C. A dikali B ditambah A dikali C. Hukum penjumlahan dengan 0. Hasilnya adalah A. Perkalian dengan 1. Hasilnya juga A. Perkalian dengan 0. Setiap bilangan real yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Hukum inverse penjumlahan. Jadi sebenarnya pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatifnya. Nah, ini pengurangan bisa dikatakan ini adalah pengurangan. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatifnya. Kemudian pembagian bisa diganti dengan perkalian dengan inverse-nya. Jadi 1 per A itu bisa juga dituliskan dalam bentuk A pangkat minus 1. Nah, ini hukum-hukum yang berlaku. Ya. Hindari pembagian dengan 0. Nah, itu. Hasilnya tak hingga. Hingga. Kemudian pembagian 0 dengan 0 itu tak terdefinisi. Nah, ini hukum ini digunakan ketika kita melakukan operasi bilangan. Penjumlahan, perkalian, itu akan berlakulah hukum-hukum ini. Oke, kemudian ini istilah lainnya sifat medan. Nah, pada bilangan real juga berlaku sifat-sifat urutan. Jadi, karena tadi urutannya di garis bilangan itu menentukan nanti seperti apa nilainya. Jadi ada sifat-sifat urutan. Satu, ordering. Yang pertama ada sifat trikotomi.
Kalau X lebih kecil dari Y, ya. Nah, jadi ketika ada dua buah bilangan, maka pasti akan terjadi tiga sifat ini. Tiga sifat ini. Cara urutannya, nilainya apakah X lebih besar, lebih kecil dari Y. Misalkan ada bilangan 2 dengan 3. Nah, maka akan berlakulah sifat-sifat trikotomi. Ya. Bisa X-nya yang lebih kecil dari Y-nya, bisa nilainya sama. Jadi kalau misalkan 2 dengan 3 berarti 2 lebih kecil dari 3. Misalkan ada dua bilangan, 2 sama dengan 2. Nah, kemudian 2 lebih besar dari 1. Nah, jadi untuk suatu bilangan itu akan ada seperti ini, trikotomi. Kemudian ada sifat transitif. Jadi secara urutan kalau misalkan X lebih kecil daripada Y, 2 lebih kecil dari 3. Dan 3 lebih kecil dari 4. Maka sudah pasti 2 itu lebih kecil dari 4. Nah, ini sifat transitif. Kemudian ada sifat penambahan. Nah, penambahan ini ketika dua ruas ini dijumlahkan dengan bilangan yang sama, maka tandanya itu tetap. Sifat penambahan. 2 ditambah 3, kemudian 3 ditambah 3. Nah, tambahkan dengan bilangan yang sama, tambah Z, misalkan Z-nya adalah 3. Ya. Nah, ini. 2 lebih kecil dari 3. Nah, maka jika ditambahkan dengan sama-sama 3, maka tanda ini tetap ya. 5 ini 6. Nah, itu sifat penambahan. Kemudian ada sifat perkalian. Nah, kalau perkalian ini perlu diperhatikan, perkaliannya itu dengan bilangan positif. Ini Z lebih besar daripada 0 berarti positif. Atau bilangan negatif, lebih kecil daripada 0. Nah, kalau dia negatif, maka tanda ketaksamaan itu dibalik. Nah, ini ya contoh seperti ini. Ini sifat-sifat urutan tadi pada garis bilangan. Misalkan misalkan X lebih kecil daripada Y, berarti 2 tadi lebih kecil daripada 3. Nah, kalau kita kalikan dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Ini 2 dikali 2 misalkan. Bilangan positifnya adalah 2. Nah, maka 4 tetap lebih kecil daripada 6. Tapi ketika bilangan Z-nya itu bilangan negatif, nah, misalkan kita 2 lebih kecil daripada 3, 2-nya itu dikalikan minus 2, 3-nya juga dikalikan minus 2, maka jadi minus 4, yang ini minus 6. Nah, untuk bilangan negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Nah, kalau tadi 2 lebih kecil daripada 3, maka ketika dikalikan dengan minus 2, tandanya berubah. Nah, secara urutan, di garis bilangan ini, bilangan minus 4 itu nilainya lebih besar. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada titik 0 ini, ke kirinya itu negatif. Semakin ke kiri, angkanya semakin besar. Tapi nilainya semakin kecil. Nah, makanya ketika
ada ketaksamaan seperti ini, kemudian masing-masing ruas dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya dibalik. Nah, seperti itu. Nah, ini sifat-sifat urutan, jadi sifat bilangan tadi operasi aljabarnya seperti apa. Nah, jadi ketika ketemu dengan operasi-operasi aljabar bilangan, maka gunakanlah hukum-hukum tadi. Ya. Nah, paling kalau di operasi itu nantinya perhatikan juga, jadi urutannya itu biasanya yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu. Misalkan ada perkalian 2 dikali 3 ya, ditambah 4 atau 2 per 3 ya, pembagian. Nah, biasanya kita mengerjakan perkalian terlebih dahulu, selesai baru kemudian kita jumlahkan. Nah, kecuali dia ada tanda kurung. Nah, prioritasnya ini lebih tinggi. Ya. Jadi, yang dikurung itu dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian kita kalikan. Kalau ada penjumlahan, baru terakhirnya penjumlahan. Nah, jadi urutan untuk pengerjaan operasi aljabar itu aritmatika, urutannya biasanya perkalian dulu atau pembagian, kemudian baru terakhir penjumlahan. Tapi ketika ada tanda kurung, maka yang diselesaikan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam tanda kurung. Oke, seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama ini, materinya kita sampai di sini. Ya, mungkin nanti akan ada latihan yang akan Bapak sampaikan di Google Classroom-nya. Kalian nanti silakan dikerjakan bagaimana caranya untuk mengumpulkan tugas di Classroom, tapi Bapak yakin karena pandemi kemungkinan di SMA juga itu sudah menggunakan platform-platform online seperti itu juga. Mungkin banyak kalian sudah mengerti bagaimana caranya. Mungkin nanti akan ada tugas, silakan kalian kerjakan di Google Classroom-nya dan dikumpulkan di sana. Baik, untuk akhiri Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.